Bisa nomor satu, Win? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Hmm, udah belajar tentang peluang? Belajar belum, Pak? Tapi enggak ini ya. Yang ini belum bisa ya? Belum, Pak. Kalau ruang sampelnya tahu nggak berapa? Yang apa dia? Ruang sampel itu kayak banyak kejadian yang mungkin. eh Lupa, Pak. Di sekolah belum belajar peluang ya? Belum. Hmm. Jadi kalau dua buah dadu ditos, nah sebenarnya peluang itu kan ini. Peluang itu bahasa ininya ya, bahasa yang lebih dipahaminya itu peluang itu sama dengan eh, kejadian yang diinginkan per ruang sampel. Nah, ruang sampel ini disebut juga dengan kejadian yang mungkin gitu. Sebagai contoh begini, misalnya dilempar sebuah dadu, dilempar sebuah dadu. Ditanya peluang kejadian muncul mata dadu genap. Nah, mata dadu yang genap itu angka berapa aja, Queen? 246. Ya, jadi yang genap ini kan 246. Ini kan kejadian yang kita inginkan kan? Kita maunya munculnya itu angka 2, 4 atau 6. 6. Nah, nah, kejadian yang mungkin artinya apa? Kejadian yang mungkin itu adalah di dadu itu angka berapa aja yang mungkin muncul, Queen? 24, 26, 46. Bukan. Maksud Bapak di soal ini ya. Kita belum bahas yang ini. Dilemparkan sebuah dadu. Nah, sebuah dadu itu ada angka berapa aja di dalamnya? 6. Ada angka berapa aja? Satu, dua. 3, 4, 5, 6. Itu dia maksud Bapak. Jadi, kalau untuk soal ini ya, soal nomor satu yang ini, yang A ini, maka jawabannya peluangnya itu akan sama dengan 3/6. Tahu dari mana datang 3? eh Enggak. Eh, lihat lagi definisi dari peluang tadi. Itu kan kejadian yang diinginkan. Yang diinginkan di sini apa? Genap. Genap itu ada berapa? Kemungkinan ada 1, 2, 3. Makanya ini 3. Paham? Paham, Pak. Hah? Paham. Nah, kalau 6 dari mana? 6 itu kan kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Ya kalau kita melempar sebuah dadu yang mungkin itu apa? Muncul angka 1, Satu, 2, dua. 3, 4, 5, 6. Makanya di sini 6. Bisa dipahami? Siapa? Nah, berarti nanti peluangnya jadi berapa? 3/6. 3/6 itu kalau disederhanakan jadi 1/2. 2. Bisa dipahami? Win? Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sorry ya, Pak. Agak putus-putus dikit. Iya, nggak apa-apa. Ini di tempat Bapak juga ada ini. Apa lagi hujan lebat. Jadi agak ini juga jaringannya. Iya, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Ya. Nah, tadi kan pelemparannya 2 buah dadu. Gimana kalau kita ngelempar 2 buah dadu? Kalau ngelempar 2 buah dadu itu, jadi Bapak bikin kayak gini. Dadu pertama, terus ada dadu kedua.
Dadu pertama itu mungkinnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga ada kemungkinan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, bentar. Mana ya? Bentar ya. Win. Iya, Pak. Jadi ini biar ngerti maksud dari pelemparan dua buah dadu. Jadi Bapak bikin gini, kita sebenarnya mau mencari ruang sampelnya atau semesta kejadiannya. Nah, jadi kalau kita melemparkan dua buah dadu, ada dua buah dadu, dadu pertama dan dadu kedua. Itu dadu pertama yang mungkin muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, untuk dadu kedua, juga kemungkinan yang muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi kalau gue ngelempar dua buah dadu, dilempar, itu kemungkinan angka yang muncul itu bisa 1-1. 1-1 ini artinya dadu pertama angka 1, dadu keduanya angka 1 juga. Atau 1-2, atau 1-3, 1-4, 1-5, 5, 4-6, 4-5, 5-5 ya. 5-5, 6-5, 4-6, 5-6, 6-6. Nah, yang Bapak tulis ini Queen ngerti nggak? Pak, Bapak belum share screen. Apa? Share screen-nya hilang. Oh, share screen-nya hilang ya? Oh iya, kayaknya apa nih? Karena sinyalnya hilang tadi sebentar. Sorry ya. Iya, Pak. Udah muncul. Udah, Pak. Nah, ngerti nggak yang Bapak tulis sekarang ini? 1-1. Oh, ngerti, Pak. Dia kan 2 dadu, Pak. Ah, ya bagus. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Pertanyaannya apa? Peluang jumlah kedua mata dadu tidak lebih dari 10 ya. Kalau tidak lebih dari 10 berarti boleh 10 kan, Queen? Iya, Pak. Nah, coba lihat. Yang boleh 10 itu yang mana aja? 1-1 iya nggak? Iya. 1-1 sampai 1-6 iya kan? Iya, Pak. 2-1 sampai 2-6 iya. Terus 3-1 sampai 3-6. 4-1 sampai 4-6. 5-1-nya cuma sampai 5-5 ya, Queen ya? 5. Benar nggak? Ya. Kalau 5-6 kan udah 11 tuh jumlah mata dadunya. Kan tidak lebih dari 10. Ini cuma sampai Iya, Pak. 6-4. Nah, pertanyaan Bapak sekarang totalnya itu ada berapa? Yang boleh. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 12, 18, 18. Ya. 24, 29, Nah, 29 tambah 4, 33, Pak. ya berarti peluangnya itu sama dengan 33. 33 karena 33 yang diharapkan muncul itu kan yang 33 ini kan. Queen. Iya, Per berapa kira-kira? per 2, Pak. Bukan, kenapa per 2? Karena dadunya ada 2. Atau per 6, Pak. Bukan per 6, malah per 36. Tahu nggak kenapa per 36? Ngapa, Pak? Kembali lagi definisi apa tadi ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu kejadian yang mungkin kan, Queen? Ya kan? Iya, Pak. Kejadian yang mungkin. Kejadian yang mungkin itu beda dengan kejadian yang kita harapkan. Jadi maksud Bapak gini,
Yang mungkin muncul itu angka berapa aja? 11, 12, sampai 16, 21, 22 sampai 26 dan terus 61, 62 sampai 66. Ini kejadian yang mungkin nih semuanya nih. Ada berapa nih? Ya, Queen, Pak. ada berapa? Ada 1, 2, 3, 5, Pak. 6, 7. Bukan 7, tapi Bapak bikin 36. Tahu enggak 36-nya dari mana? 6. Enggak, Pak. Hmm, ini loh Queen. Queen kalau ngelempar dadu nih, Ya, Pak. yang mungkin muncul itu angka berapa aja? Kalau ada dua buah dadu ya, bisa 11, ya enggak? Ya, Pak. Bisa 12, bisa 13, bisa 14, bisa 15, bisa 16. Bisa 21 sampai 26 dan seterusnya sampai 61 sampai 66. Nah, semuanya ini ada berapa angka ini? Ada berapa pasangan angka ini, Ben? Oh, oh, iya, Pak. Paham, Pak. Paham, paham. Nah, itu yang 36 itu ngerti ya? Ya, Pak. Yang 33 mana? Yang 33 itu yang dia harapkan. Yang dia harapkan itu apa? Mata dadunya yang tidak lebih dari 10. Ya kan? Iya, Pak. Nah, mata dadu yang tidak lebih dari 10 ya ini tadi yang sebanyak 33 tadi. Karena ada 3 buah yang enggak, 56, 65 sama 66 enggak. Makanya 33 per 36 atau kalau kita sederhanakan menjadi 11 per 12. 12. Iya, itu dia peluang. Bisa dipahami tidak? Kira-kira. Bisa, Pak. Nah, jadi peluang itu kayak gini ya. Iya, Pak. Ada ruang sampelnya, ada kejadian yang diinginkan atau diharapkannya. Iya, Pak. Kayak bisa. Iya, Pak. Bisa. OSP udah tahu kapan? Tanggal 26, Pak. Tapi jamnya belum tahu. Jamnya belum tahu ya. 26 berarti hari apa ya? Senin. Oh, Senin ya. Ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti hari Minggu bisa, kalau 2 kali mau. Apa, Win. Pak? Kalau 2 kali sehari, hari Minggu. Hari Minggu. Putus-putus, Pak. Oh gitu. Hari Minggunya mau 2 kali. Bentar. Halo? Udah Iya, jelas. Pak. Hari Udah, Minggunya Pak. mau 2 kali. Minggu, Pak. Kalau nggak salah ya, Pak. Ini ada acara perpisahan perpisahan sama kawan-kawan gitu, Pak. Kayak pagi, Oh, pagi sampai siang bisa, Pak. pagi sampai siang bisa. Ya, Kalau malam enggak. malam nggak bisa kayak Pak. Oh, oke, enggak apa. Nanti diatur lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 2 bisa? Boleh? Boleh, Pak. Oke. Pangkat-pangkat udah belajar. Pangkat udah, Pak. Nah, eksponen ya. Ya. Kayaknya di kelas 7 ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Tapi udah dipelajari. Nah, coba kira-kira ini kayak mana? Jika A sama dengan 15 pangkat 642 dan B sama dengan 5 pangkat 1070, C 3 pangkat 1712. Iya, Pak. Maka bilangan dengan nilai terkecil di antara ketiganya. Coba ya, Pak. Ya.
Ada ide, Queen? Ada Pak, bentar. Nah, Bilangan terkecilnya B, Pak. B ya. Ntar Pak cari dulu. Kayaknya 3375. Ntar ya, sebentar. 1070 bagi 214. 5 berarti 5 pangkat 5. 3125. Hmm, kalau C-nya bagi 214, 8. 3 pangkat 8. Berapa tadi yang paling kecil? B. Iya benar. B. Queen caranya kayak mana? 15 pangkat 3 pangkat 214 yang A, Pak. Oh iya iya benar-benar. Udah benar berarti. Yang 1070 tuh yang dipangkatkan berapa ya? 5 ya? Iya, 5 5 pangkat pangkat 1070. iya 5 pangkat 5 nanti ya. Iya, Pak, 5 pangkat 5. Nah, yang satunya lagi 3 pangkat 3 pangkat 8. 8 ya benar. Berarti udah paham yang ini ya. Ya. Oke. Ini soal OSN kemarin, Pak. Iya ya. Yang tahun lalu. OSN apa? OSK. Bener, serius ini soalnya. Iya, Pak. Oh, Bapak nggak tahu. Bisa Kalau berarti nggak ini salah iya. semuanya. Bisa. Oke, mantap. Oke, kita lanjut aja langsung ke nomor 3 ya. Iya, Pak. Persamaan kuadrat udah pernah Bapak ajarkan atau belum ya? Atau di sekolah udah belajar? Persamaan kuadrat udah, Pak. Udah, Pak. Ajarkan di sekolah juga udah. Oke, bagus. Oke, silakan dicari terlebih dahulu ya, nomor 3. Atau kalau nanti mau butuh petunjuk bilang biar Bapak tambahkan. Iya, Pak.
Ini kayak mana apa Pak? Apanya caranya? Nggak kepikiran loh Pak. Gimana, Queen? Caranya gimana Pak? Nggak kepikiran. Oh, belum kepikiran ya? Iya Pak. Gini. Kita kan punya fungsi Px ya. Iya Pak. Px sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, di mana koefisiennya merupakan bilangan bulat. Artinya kita bisa simpulkan bahwa A, B, dan C elemen bilangan bulat. Itu yang pertama. Kemudian Iya Pak. katanya akar-akarnya merupakan umur Neva dan adiknya. Dengan catatan dinyatakan dalam bilangan bulat. Jadi ini punya akar-akar. Katakanlah X1 dan X2. Yang mana X1 dan X2 itu adalah elemen bilangan bulat. X1 lebih besar daripada X2. Karena X1 sama dengan umur Neva. Sementara X2 adalah umur adiknya. Sampai bagian sini bisa dipahami atau tidak, Kim? Ntar Pak akar X1. Ngerti Pak. Ngerti ya? Oke, bagus. Definisi maksud dari akar-akar itu Queen tahu nggak? Definisi apa Pak? Ini maksud dari kata-kata akar ini. Akar. Akar tahu Pak kalau akar. Maksudnya akar-akar persamaan kuadrat, bukan akar biasa. Enggak Pak. Enggak ya? Oke. Jadi maksudnya begini. Akar-akar dari suatu persamaan kuadrat adalah apa ya? Jika kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, punya akar-akar X1 dan X2. Maka kemudian AX1 kuadrat ditambah BX1 ditambah C akan sama dengan 0. Dan AX2 kuadrat ditambah BX2 ditambah C sama dengan 0. Sederhananya begini. Misal kita punya X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Queen pernah diajarin nggak cara mencari nilai X-nya? Ya, pernah Pak. Pernah. Diapakan? Gimana caranya? Persamaan kuadrat Pak. Ya, nah, Berarti X kurang 1. X kurang 1. X tambah 6. kayaknya enggak lah. Kalau kurang 1 tambah 6, Ya salah Pak. X. eh, X kurang 2. X kurang 3. bagus. X kurang 2, X kurang 3 kan? X kurang 2 kali X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2 dan 3. X sama dengan 3. Nah, ini akar-akarnya. Ini disebut akar-akar. Oh Sampai di iya sini Pak. paham? Paham. Nah, apa hubungannya dengan fungsi kuadrat? Nah, jadi kalau kita punya fungsi fx misalnya ya, sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Maka akar-akar dari fx adalah solusi dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Solusinya yang mana? Yaitu tadi, yang barusan Queen cari. Yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, kita balik lagi ke yang tadi ya.
Tadi kita punya PX. PX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dan ini punya akar-akar X1 dan X2. Yang mana X1 dan X2 bilangan bulat. Dan nilai X1 lebih dari X2. Kemudian katanya ABC elemen bilangan bulat. Elemen bilangan bulat ya. Karena kan koefisiennya berupa bilangan bulat. Nah, kemudian dikatakannya begini. Jika jumlah koefisiennya bilangan prima, maka umur adik Neva adalah titik-titik. Jadi maksudnya koefisiennya itu kan A, B, dan C tadi nih, Queen. Iya, Pak. Nah, berarti katanya gini. Jika A tambah B tambah C itu sama dengan suatu bilangan prima. Nah, pertanyaannya berapa umur adik Neva? Nah, itu pertanyaannya. Yang jelas kan kalau dia tanya umur adik Neva kan berarti ini kan secara nggak langsung cari nilai X2-nya kan, Queen? Iya, Pak. Nah, itu petunjuk dari Bapak sedikit. Nah, satu lagi mungkin ya, Queen ya. Pernah diajarin ini nggak? Kalau kita punya AX kuadrat, bentar. Kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kemudian katanya ini punya akar-akar. Akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Maka kemudian berlaku pertama X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua, X1 kali X2 sama dengan C per A. Udah pernah diajarin belum ini, Queen? Oh, udah, Pak. Udah ya? Udah. Nah, sama kayak yang di soal tadi ya, yang ini tadi. Nih, kalau X1 tambah X2-nya apa? Min B per A. B-nya kan min 5. 5. Nah, berarti ini 5. X1 kali X2-nya 6 ya? 6. Ya. Nah, kan pas nih. 2 tambah 3, 5. 2 kali 3, 6. Nah, coba manfaatkan ini. Iya, Pak. Bentar. Kira-kira mau diarahkan kemana gitu? X. eh, Berarti ini cari umur Neva dulu, Pak. Boleh mungkin kalau bisa. Kalau bisa dicari nomor umur Neva dulu. Atau tanpa mencari itu kalau bisa juga nggak lebih bagus juga. Nah, ya, bisa coba deh. Oh, pagi orang kenapa? Tapi kemudian apa yang gimana udah dapat idenya Neva? Apa? Neva pula. Rin. Dia murid. Dia murid. 5, Pak. Enggak. Eh. Umur adiknya 5. Enggak, Pak.
Oh, Berapa? Neva 3, adik 2, Pak. Neva 3, adiknya 2. Gimana caranya, Queen? Bisa nih, dipoto kan? Enggak pakai cara, Pak, tebak-tebak. Soalnya kan X1 tambah X2 sama dengan 5, 2 tambah 3. X1 kali X2, 2 kali 3 sama dengan 6, Pak. Oh, enggak. Beda. Kita bukan kayak ini. Yang ini ya, Queen pakai yang contoh tadi ya, yang ini. Pakai yang ini ya? Iya, Pak. Enggak. Balik lagi ke soalnya. Di soal nggak ada disebutkan apa-apa. Ini Bapak cuma apa tadi? Menjelaskannya aja. Kita nggak ada informasi sama sekali, Queen. Kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kita nggak tahu. Oh, Ngerti? ngerti, Pak. Oke. Kalau nggak tahu, Pak, terus kayak mana cara nyarinya, Pak? Nah, itu makanya. Bilangan prima itu yang kayak mana? Yang nggak bisa di... Yang cuma punya 2 faktor positif kan? Oh iya, iya. Nah, itu yang dimanfaatkan. Gimana kira-kira? Gimana caranya menghadirkan A plus B plus C-nya dari ini? Oh, Ayo coba dipikirkan lagi. Queen, halo Queen. ya, Pak. Di sini barusan mati lampu, apa listrik padam lagi. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba hilang sinyalnya, paham-paham aja lah ya. Iya, Pak. Nah, sekarang nggak hilang sih, masih aman. Iya. Takutnya kalau hilang. Masih belum kepikiran idenya, Enggak, Pak, sama sekali enggak, Pak. karena nggak ada angka sama sekali ya. Iya. Nah, coba ini dulu. eh Inilah. Perhatikan di sini kita punya C per A kan. Ini. Iya. Kemudian ada min B per A. Jadi Mm-mm. idenya kalau Bapak pribadi ya, Bapak bakal ini kan. Bapak bakal jumlahkan, kurangi ya. X1, X2, kemudian dikurang dengan X1 tambah X2. Apa jadinya kalau ini kita kurangi? X1, X2 sama dengan apa? Queen, X1 kali X2. min B 5. 6. Enggak, kita enggak ke sini. Hati-hati. Ini enggak ada hubungannya sama soal. Ini cuma Oh, Bapak bilang ini. Coba perhatikan lagi ya. berarti min B per A, Pak. Ya, kita cuma punya ini. Enggak ada dikasih angka. Ini kan ibaratnya Bapak lagi jelasin ini tadi. Kalau dia punya akar, ini maksud akar-akarnya. Jadi ini bukan apa ya, nggak ada hubungannya sama soal yang ini. Iya, Pak. Nah, jadi gimana tadi? Min, Min B per A. enggak, C per A dong. Oh ya, C per A Oh, ya. tambah B per A. Nah, ini kan jadinya C per A ditambah B per A. Nah, Queen C per A ditambah B per A itu sama dengan apa? Sama dengan B B tambah ditambah... B per A. Oke, bagus. Berarti sementara kita punya ini ya, X1 kali X2 dikurang dengan X1 tambah X2 sama dengan C per A. Sorry, sama dengan B ditambah C per A. Nah, sekarang yang diketahui di soal kan ini. A tambah B tambah C bilangan prima kan, Queen? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, biar kita punya A tambah B tambah C, kira-kira harus diapakan? Kita baru punya B tambah C per A. Harus di apa ya? Kalau kita tambah dengan ini, coba kalau kita tambahkan dengan A per A. Oh, tambah A, Pak. Bukan tambah A sih, A per A kayaknya. Iya, A per A. Nah, kalau kita tambahkan dengan A per A, berarti kan ruas kiri ditambah A per A, ruas kanan juga ditambah A per A kan. Ruas kiri jadi kayak gini, X1, X2 dikurang X1 ditambah X2 ditambah A per A. Sementara ruas kanannya jadi B ditambah C per A ditambah A per A. A per A itu sama dengan 1 ya, Queen ya. Iya, Pak. Jadi kita punya di ruas kiri X1 kali X2 dikurang X1 ditambah X2 ditambah 1
Nah, ruas kanannya jangan dibikin jadi 1. Kenapa? Karena kan tujuan kita memunculkan A tambah B tambah C. Tapi di sini masih ada per A. Oke, coba pikirkan lagi, Ken. Kira-kira gimana arahnya? eh kemana ya, Pak? Jadi nanti di soal ini nih, apa, kita nggak tahu umur Neva sama sekali nanti. Tapi kita bisa tahu umur adiknya berapa. Itu tujuan dari soal ini ya. Dengan memanfaatkan ini ya, bahwa A tambah B tambah C bilangan prima. Kalau A tambah B tambah C bilangan prima, berarti kan dia punya ini, dua faktor positif ya. Nah, ingat tadi bahwa X1, X2, Bapak mau bikin ini ya, elemen bilangan bulat positif. Atau lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Nggak mungkin negatif kan umur Neva dan adiknya, Win. Iya, Pak. Nah, terus satu lagi faktanya adalah X1 lebih besar dari X2. Nah, coba dipikirkan lagi, kira-kira kemana arah soal ini? Kemana ya, Pak? Susah kali, Pak. Bingung ya? Kali, Pak. Oke, nggak apa-apa. Coba lagi ini ya. Eh, ini kan X1 kali X2, Queen. Dikurang X1, dikurang X2 ditambah 1 sama dengan A ditambah B ditambah C per A. Nah, perhatikan yang ruas kirinya bakal Bapak ubah seperti ini. Ini logikanya ya. Kita punya X1 kali X2. Bapak akan faktorkan ini jadi X1 kali X2 di sini. Oke, paham sampai di sini? Paham, Pak? Nah, kemudian memunculkan minus X1 berarti X1-nya harus dikalikan dengan min 1. Kemudian min X2-nya pasti X2 kali min 1. Nah, kebetulan ini sama dengan ini. Ya enggak? X1 kali X2 adalah X1 X2. X1 Oh, iya, kali. Pak. Iya, Pak. Nah, kenapa Bapak bisa kepikiran kayak gini? Karena itu tadi, karena dia kan bilangan prima. Bilangan prima kan berarti perkalian antara dua buah bilangan positif. Waduh. Oke, ini sama dengan A ditambah B ditambah C per A. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang kalau A-nya Bapak pindahkan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri jadinya apa? A kali X1 kurang 1 dikali X2 dikurang 1 sama dengan A ditambah B ditambah C. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Oh ya, ini bilangan bulat positif ya umur adiknya ya. Bentar. Kalau dia min 1, ya bilangan bulat positif nih. Mana tadi soalnya? Bilangan bulat. Oke. Di soal ini kita anggap umur adiknya positif ya. Sebenarnya nanti bisa jadi 0, tetapi ini sumber soal yang Bapak ambil nggak serumit itu sebenarnya. Oke, anyway, ini bilangan prima kan? A tambah B tambah C-nya, Queen. Atau bilangan. Iya, Pak. Kan tadi Nah, bilangan prima sama kan A ya. tambah B tambah C. Dan juga harus diingat A, B, dan C-nya bilangan bulat ya. Iya, Pak. A, B, C-nya bilangan bulat. Terus ada lagi satu, kita punya X1 lebih besar dari X2. Kalau X1 lebih besar dari X2, pasti X1 dikurang 1 itu lebih besar dari X2 dikurang 1. Benar nggak? Iya, Pak. Dan ini nilainya nggak sama. Kenapa? Karena X1 dan X2 beda. X1 itu umur Neva, X2 umur adiknya. Nah, perhatikan, bilangan prima itu punya dua buah faktor bulat positif, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, misalkan A tambah B tambah C ini sama dengan P. Maka kita punya A dikali X1 dikurang 1 dikali X2 dikurang 1 itu sama dengan P. Nah, kalau kayak gitu, kan kita logikanya mikirnya gini ya. A bilangan bulat. Ini juga bilangan bulat. Ini juga bilangan bulat.
Sementara perkalian ketiga-tiganya hasilnya sama dengan P. Berarti apa? Berarti ada dua buah yang kalau dikalikan nilainya 1. Maksud Bapak adalah sebenarnya dibagi menjadi dua kasus ya soal ini ya. Bisa dibagi jadi dua kasus. Yang pertama, jika A-nya sama dengan min 1, berarti X2 dikurang 1 sama dengan min 1. Terus X1 dikurang 1 sama dengan P. Nah, coba dipahami dulu kasus yang ini. Kenapa A-nya harus min 1? Kenapa X2 dikurang 1-nya harus min 1? Kenapa X1 kurang 1-nya harus P? Ingat ya, X2 kan lebih kecil. X2 kurang 1 lebih kecil Ya. daripada X1 kurang 1. Tahu atau tidak kira-kira kenapa Bapak bikinnya kayak gitu? Tinggal yang X2 kurang 1 nih, kenapa gitu, Pak? Kenapa min 1? Iya, Ya karena gini, Queen, ketika kita kalikan, ini kan A dikali X2 dikurang 1 dikali X1 kurang 1 kan. Kalau kita kalikan ketiganya jadi apa? Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Ya ini kan ibaratnya ini min 1 nih. Ini P, ini min 1. Min 1 kali P kali min 1 kan sama dengan P. Paham? paham, Pak, paham, paham. Hmm. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Queen, yang mungkin ya. Kasus yang kedua adalah jika nilai A-nya sama dengan 1, X2 dikurang 1 sama dengan 1, atau yang satu lagi X1 dikurang 1 sama dengan P. Ini juga bisa. Artinya kalau A-nya 1, X kurang 1-nya P, X2 kurang 1-nya 1, ya 1 kali P kali 1 kan ini, sama dengan P. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, yang ditanyakan umur adik Neva kan? Adik Neva itu kan umurnya kan X2 ya, Queen. Iya, Pak. Tahu kenapa X2? Karena kan katanya gini tadi, Iya. akar-akarnya kan. Mm-mm. Akar-akarnya adalah umur Neva yaitu X1 dan adiknya X2. Nah, ya kalau untuk di kasus 1, karena kita cuma butuh nilai X2, X2 dikurang 1 sama dengan min 1. Berarti X2-nya sama dengan berapa? X2-nya 2. Hah? Hati-hati. X2 0, di Pak. 0. 0 kan. Nah, berarti umur adiknya sama dengan 0 tahun. Oh. Nah, ini kan dibulatkan ya. Dinyatakan dalam bilangan bulat. Kan kalau menurut Bapak ya bisa-bisa aja sih 0 tahun. Tapi kayaknya kalau dinyatakan dalam bilangan bulat, walaupun sebenarnya bisa diterima ya, misalnya adiknya 3 bulan kan kita ngitungnya kalau pembulatannya ke 0 tahun ya, kalau 3 bulan ya, Queen. Iya, Pak, ya. Nah, jadi menurut Bapak ini masih bisa, walaupun mungkin maksud orang yang di soal ini nggak boleh. Tapi menurut Bapak kalau esai ya jawabnya kayak gini aja. X2-nya bisa 0, yang satu lagi gimana? Yang untuk kasus 2, X2 dikurang 1 sama dengan 1, berarti X2-nya berapa? 2 ya, Queen. Iya, Pak. Nah, artinya umur adik Neva itu bisa 0, bisa 2 2 tahun. tahun. Nah, itu dia maksudnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, umur adik Neva itu bisa 0 atau 2 tahun. Yang ditanya umur adiknya aja tadi ya. Iya, umur adiknya. Maka Pak, umur nanti adik, nanti pembahasannya kirim ke WA aku ya, Pak. iya, kemarin juga Bapak kirim kalau nggak salah. Oh iya, Pak. Iya, coba aja dicek. Yang pokoknya nama filenya selalu Bapak bikin catatan gitu, Iya, Pak. Oke. catatan bimbingannya. Ini juga direkam juga. Jadi apa ya Queen ya? Kalaupun kayaknya ini kan kayaknya mustahil ya di awal ya ngerjakan soal ini ya. Kan nggak ada info apa-apa. A-nya nggak tahu, B-nya nggak tahu, C-nya juga nggak tahu. Ya sampai sekarang kita masih belum tahu A, B, C-nya berapa. Tapi kan karena yang diminta nilai X2 ya kita bisa jawab.
bakal sering ke depannya ketemu soal yang tipe-tipe kayak gini. Iya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ke nomor 4. Tapi Bapak kalau nomor 4 ini gimana ya namanya? Udah belajar konsep kuadran? Belum kayaknya sih, Pak. Kuadran belum ya? Ini bakal agak berat juga nih jadinya nomor 4. Karena terlalu banyak materinya yang belum dipelajari. Oke. Salah. Bisa ini pun nggak? Sebentar ya. Listrik padam jadinya nggak tahu nih mencet apa. Loh. KSM udah bisa ikut ya? Iya, Pak. Tadi Bapak. Tadi tuh yang kurang nilai rapor ya, Pak. Iya, sebenarnya nggak masalah. Karena di pendaftaran itu kan bila ada dokumen penunjang, bisa rapor, Oh, bisa sertifikat dan lain-lain. Bila ada di sana. Bapak iya. daftarin anak-anak Bapak di sini kan nggak ada Bapak ini, nggak ada Bapak isi itunya dari dulu. Nggak ada masalah. Itu tergantung ini. Kan ada nanti yang verifikasi itu kan per kabupaten kota nanti tuh. Ada timnya. Ya kayaknya Iya, Pekanbaru Pak. perlu itu. Tapi barusan apa Bapak cek tadi sebelum kita bimbingan udah diverifikasi. Berarti ya tinggal lomba. Tapi nanti ada aplikasi yang di-download ya, Queen. Oh, iya, Pak. Nah, nanti ada yang di-download terus kayaknya lombanya kalau kalian nanti ke MTS 1. Iya, Pak. Tengok info lagi lah. Biasanya Tanggal berapa, Pak? KSM diundur jadi tanggal 8. Oh, Tapi nanti Queen harus hafal ini ya. Eh ini loh. Kayak urutan surah Al-Qur'an itu loh. Surat surat pertama iya, Pak. Al-Fatihah, semuanya urutan surahnya, artinya, terus apa? Iya, Pak. Jumlah ayatnya. Nantilah setelah OSP kita bahas. Iya, Ya Pak. sini dulu. Nah, kalau ini pertama, kalau mau menjawab soal ini harus tahu dulu yang pertama pelajaran namanya persamaan lingkaran. Walaupun menurut Bapak pribadi sih nggak tahu pelajaran ini pun masih aman sih. Cuma kalau tahu lebih bagus. Persamaan lingkaran itu dipelajari di kelas 11, Hmm. kelas 2 SMA. Mungkin Iya, kelas 2 Pak. SMP pun belum. Terus harus tahu pelajaran tentang fungsi kuadrat. Udah belajar belum? Fungsi kuadrat. Udah, Pak. Iya. Nah, fungsi kuadrat. Terus hubungan apa ya? Hubungan fungsi kuadrat dengan garis. Kuadrat dengan garis. Ini belum kayaknya ya? Belum, Bang. Belum, Pak. Belum. Nah, di materi apa prasyaratnya harus tahu ini, harus tahu diskriminan. Diskriminan masih ingat? Lambangnya Diskriminan D. positif tuh, Pak. Nah, itu definite kemarin. Tapi kan ketika definite positif kalau A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. D ini Oh, iya, iya, diskriminan. iya. Nah, diskriminan itu Bapak ingatkan lagi rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 AC. Ku- P kuadrat kurang 4AC. Ya. Ini pelajaran agak berat sih nomor 4, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba dulu. Em, Sebenarnya kalau ketemu soal ini, jadi katanya begini, ada suatu lingkaran yang memiliki pusat di P 11,-2. Oke, kita coba ilustrasikan dulu. Ini sumbu Y, ini sumbu X, 11,-2 katakanlah di sini ya. Ini titiknya. Ini min 11. Kebalik ya. Ini 11 ya. Ini 11, ini min 2-nya di sini. Oke, ini titik pusat lingkaran ya, Queen ya. Iya, Pak. Nah, kalau dia titik pusat lingkaran, artinya nanti kan ada gambar lingkarannya nih. Katakanlah gambar lingkarannya seperti ini.
Agak kurang proporsional sih. Nah, katakanlah di sini. Nah, ini kan udah pas nih titik pusatnya di yang biru itu, yang Iya, hitam. Pak. Nah, ini titiknya 11,-2. Ini titik pusatnya ada R-nya. Terus ada jari-jarinya. Nah, lingkaran tersebut akan menyinggung parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah 1. Masalahnya kan kita nggak tahu A-nya berapa ya, Iya, positif atau negatifnya. Karena kalau dia positif terbuka ke atas, masih ingat ya. Kalau negatif terbuka ke bawah. Tapi hmm, katanya bersinggungan di kuadran 1. Oh iya, kuadran tadi Bapak tanyakuin belum belajar ya. belum. Eh, Kuadran, Pak. kuadran itu di ini, di koordinat kartesius, di bidang kartesius, sorry. Kuadran itu ada 4. Kuadran 1 yang di sini. Kuadran 1 itu biasanya, itu kalau X-nya positif, Y-nya positif. Kalau X positif kanan ya Queen ya. Eksekusi. Iya, Pak, kanan. Ya, Y positif ke atas kan. Ya, Nah, makanya kanan atas ini daerah yang di sini. Nih, ini kuadran 1 nih. Bisa dipahami? bisa. Nah, tapi kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berarti kiri atas. Ini kuadran 2, daerah sini. Kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, artinya X negatif ke kiri, Y negatif ke bawah, ya ini kuadran 3. Terakhir, kita punya kuadran 4. Ketika X-nya positif dan nilai Y-nya negatif, itu di kuadran 4. Nah, katanya, kembali lagi ke soal, ini lingkaran ini menyinggung parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah 1. Jadi fungsi kuadrat juga bentuknya kan kayak parabola nanti tuh gambarnya. Y sama dengan AX kuadrat tambah 1 di suatu titik X, Y pada kuadran 1. Jadi dia menyinggung ya. Oke. Ya, Pak. Nah, Hmm. katakanlah di sini ya. Waduh, kayak mana ya bentuk keseluruhan kuadrat? Kuadran tuh ada berapa, Pak? Ada 4, kayak yang Oh, digambar ini. Dan oh, selalu kayak gitu. Nah, ini Y sama dengan AX kuadrat. Nah, menyinggungnya di sini. Di titik yang warna biru lah. Nah, ini. Koordinatnya X, Y. Paham? iya, Pak. Nah, jika diketahui pula bahwa suatu garis lurus Y sama dengan 3X. Nah, jadi kita nanti punya garis lurus Y sama dengan 3X. Bapak sangat yakin ini gambarnya sebenarnya salah. Harusnya nggak kayak gini. Hmm. Menyinggung parabola A di titik A yang sama. Nah, harusnya menyinggung ya. Makanya gambarnya ini sangat-sangat jelek. Pak, sebentar ya, Pak. Ada yang mencet bel. Orang di rumah lagi nggak ada, Pak. Oh iya, boleh, boleh.
Udah, Pak. Udah. Oke, lebih kurang gambarnya seperti yang di itu ya, udah Bapak perbaiki. Ya, Pak. Y sama dengan AX kuadrat. Nah, dia bersinggungan di titik X, Y. Nah, tadi kan Bapak bikin 3 syarat ya untuk mempelajari soal ini. Fungsi kuadrat kayaknya udah aman ya. Udah, Pak. Uh, Persamaan lingkaran sebenarnya kita nggak usah pelajari pun bisa kita jawab dengan cukup tahu hubungan fungsi kuadrat dengan garis. Nah, jadi oh ya, Bapak kayaknya pernah bilang ke Queen ya, diskriminan itu dilihat terasa gunanya kapan? eh ada Bapak bilang ini kayaknya ya, kalau diskriminan lebih dari 0 dia memotong di 2 titik. Ada nggak Bapak? Oh, ada, Nah, Pak. ada kan? Kalau diskriminan kurang dari 0 dia tidak memotong sumbu X, tapi kalau diskriminannya sama dengan 0 menyinggung ya. Ya. Nah, ini ada hubungannya sama soal kita ini, Queen. Kalau diskriminannya sama dengan 0. Makanya Bapak bikin kayak gini. Hubungan antara fungsi kuadrat dengan garis. Oke. Sekarang ini, Queen. Kapan dua buah garis itu berpotongan? Ketika D lebih dari 0. Bukan, bukan. Garis ya. Kalau ini apa nih? Kalau ini oh ya, salah sih pertanyaan Bapak. Apa maksud dari titik potong antara dua garis? Titik potong dari dua buah garis. Apa ya? Diskriminan. Bukan diskriminan. Jadi maksud Bapak kayak gini loh. Misal nih, Queen punya ada dua buah garis. Garis yang pertama, Y sama dengan X tambah 3. Kayak gini nih. Y sama dengan X tambah 3. Garis yang kedua, berapa bagusnya? Katakanlah kayak gini. Y sama dengan min X, min 2X lah. Min 2X tambah 5. Ini kan dua buah garis yang berbeda ya, Queen ya. Y sama dengan X Ya, Pak. tambah 3 sama Y sama dengan min 2X tambah 5. Kemudian dua garis ini berpotongan di sini. Mencari titik potong masih ingat nggak antar dua garis? Pernah diajarkan tidak? Titik potong. Antar Per- Paham sih, Pak. Tapi udah lama, udah lupa, Pak. ya, nggak apa-apa. Jadi titik potong antar dua garis itu maksudnya gini. Ini nanti akan sama dengan X, Y. Akan sama dengan X, Y yang mana kalau kita masukkan ke garis intinya gimana ya cara bilangnya? Bentar, Bapak pikir dulu. Oh ya, ini jangan 2X tambah 5 lah, 2X tambah 6 aja. Jadi intinya titik potong ini adalah nilai X dan Y yang memenuhi keduanya. Kalau Bapak bilang sih kalau mau cepat ya nyarinya itu X-nya itu 1, Y-nya 4. Nanti Bapak ajarkan cara menemukan 1,4-nya. Maksudnya apa? Kalau kita masukkan ke garis Y1, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Queen. Y-nya 4. Nah, kalau di sini, kalau X-nya 1, 1, 4 juga. Y-nya juga 4 kan? Nilai X dan Y-nya sama kan? Hmm. Nah, jadi dua buah garis itu berpotong ketika nilai X dan Y-nya sama. Baru dia bisa berpotong. Kalau nggak sama ya nggak bisa. Contoh, kalau X-nya 3, yang ini jadi berapa? Jadi 6 kan? 6. Kalau ini 3, 0. nah, kan nggak berpotongan dia. Yang satu 3,6, yang satu 3,0 kan nggak berpotongan. Iya, iya, iya. Nah, itu maksud Bapak. Jadi kan kita tadi punya ini, Queen. Katanya diketahui bahwa lingkaran tersebut menyinggung parabola ini di titik X, Y di kuadran 1. Diketahui pula bahwa garis lurus Y sama dengan 3X menyinggung parabola A di titik A yang sama. Nah, kalau kita lihat di gambar kan ini ya, Queen ya.
Yang Ya mana, kan? Pak? Yang Kalau gambar di mana? yang ini kan, Oh iya, ini iya, iya, Pak. kan Y sama dengan 3X. Artinya apa? Ini kan titik potong sebenarnya. Hmm, Titik singgung itu sama dengan titik potong juga. Paham nggak? iya, Pak. Artinya nilai Y-nya sama antara Y1 ini dengan Y2. Nah, jadi maksud Bapak kita punya Y1, AX kuadrat, kemudian Y2, ini AX kuadrat tambah 1 ya, by the way. Kayaknya AX kuadrat tambah 1 ya. Ini. Oh iya, Pak. Terus kita punya Y2 sama dengan 3X. Nah, mereka ini bersinggungan. Bersinggungan artinya dia bersinggungan berarti nilai Y-nya sama. Y1 sama dengan Y2. Y1-nya apa? AX kuadrat ditambah 1, sementara Y2-nya 3X. Paham nggak sampai sini? Iya, iya, paham, Pak. Nah, 3X-nya kita pindahkan. Jadi kita punya apa? AX kuadrat ditambah, dikurang 3X. AX kuadrat dikurang 3X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, ngerti? Iya, Pak. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Bapak kan Ah, bilang tadi diskriminan itu kalau dia menyinggung apa? menyinggung D sama dengan 0. Nah, itu dia hubungannya. Jadi, ini kan tadi fungsi kuadrat. Hmm, Yang ini garis kan, garis biasa. iya, Pak. Jadi hubungannya itu, kalau dia bersinggungan, maka kita bikin kayak gini dulu. Jadikan persamaan kuadrat. Jadikan persamaan kuadrat. Nah, kalau udah dijadikan persamaan kuadrat, kita lihat. Kalau dia menyinggung, ya sama kayak ini tadi. Diskriminannya akan sama dengan 0. Paham? Paham, Pak. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, diskriminan rumusnya apa? B kuadrat Eh, kurang B 4C. kuadrat kurang 4AC. Nah, sama dengan 0. Ya udah. B-nya berapa? B-nya berapa, Queen? B-nya tadi 3. Bukan, 9. bukan 3. B-nya min 3 ya? Ya, 9 kan, Pak? Ah, ya benar. 9 dikurang 12A ya? Bukan. 4A ya? 9 kurang. Iya, Ya, berarti nanti kita punya 9 dikurang 4A sama dengan 0. berarti sama dengan 0. Berarti A-nya sama berapa? dengan 9/4. Ya, yang ditanya apa? Intinya apa tadi, Pak? Nilai A. Ya, Oh, udah. Berarti A-nya 9/4. berarti udah selesai, Pak? Iya, udah selesai. Oh, Jawabannya A 9/4. ya, Bisa iya. dipahami? Coba. Nah, jadi kalau kita mau tahu, misalnya gini. Kan tadi dibilangnya ini ya. Kuad, titik A itu apa? Di kuadran 1 kan? Ini, Queen. Iya, Pak. Nah, kalau A-nya 9/4, berarti kan kita punya ini. Awalnya kita punya AX kuadrat dikurang 3X ditambah 1 sama dengan 0. Sekarang kita punya 9/4 X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 sama dengan 0. Kalikan Iya, dengan iya. 4, kita punya Buat 9X kuadrat kurang 12X. tambah 4 Nah, ini kalau difaktorkan kan jadi kayak gini. kurang 2, 3. Iya. Berarti X-nya berapa? 2/3. X-nya 2/3. Nah, Y-nya berapa? Nah, tadi kan Y Y sama dengan 3X. berarti 2. Nah, Y-nya sama dengan 2. Iya benar. Berarti titik A itu kan X, Y tadi. A 2/3,2. Nah, 2/3,2 ini kan ini positif ya. Iya, Pak. X-nya positif, Y-nya positif, berarti di kuadran berapa? Kuadran kalau positif di kuadran 1. Nah, itu dia makanya. Jadi kalau kita hubungkan ya ke sini lagi tadi. Makanya nggak penting juga persamaan lingkarannya.
Bapak masih bisa memahami ya kenapa ini muncul di soal SMP. Ya, Pak. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Di sini hujannya makin lebat. Ya, Pak. Suaraku ini agak kurang terdengar. Oke, Udah kayaknya selesai, Pak. ya, sekian dulu hari ini nggak apa-apa. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Tetap semangat ya, Queen ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Persiapan untuk OSP, KSM juga mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan juara 1 lagi di sekolah. Udah bagi rapor belum? Besok, Pak. Oke. Mudah-mudahan juara 1 ya. Mudah-mudahan Ya, Pak. Amin, Pak. masuk. Oke. Terima kasih, Queen. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.